Setelah kita mengetahui terkait apa itu bisnis IT, kemudian bisnis berbasis proyek itu seperti apa, maka tahap selanjutnya kita akan mempelajari sebetulnya sumber suatu proyek sistem informasi atau di dalam bisnis teknologi informasi itu dari mana saja. Nah, sumber ini mungkin saya dapatkan ya dari lapangan ya, ketika memang fokus di dunia IT, maka banyak sekali sumber-sumber yang menjadi sumber proyek lah yang bisa digunakan untuk mengembangkan model bisnis kita. Nah, sumber proyek sistem informasi ini, terjadinya suatu proyek, menurut saya itu pertama ada rencana pemerintah. Jadi saat ini memang pemerintah menggadangkan untuk pengembangan digitalisasi untuk masyarakat, untuk pelayanan dan lain-lain. Maka salah satu sumber proyek sistem informasi yang sangat besar saat ini itu salah satunya dari pemerintah. Dan penulis pun sebagai orang proyek di IT, 60% pendapatan perusahaannya itu dari proyek pemerintah gitu. Jadi saya selalu mengoptimalkan bagaimana proyek dari pemerintah itu dapat dilakukan gitu, supaya memang untuk pengembangan bisnis ke depannya. Yang kedua, yang kami analisis adalah bahwa proyek itu berasal dan bersumber itu dari permintaan pasar. Ini kebanyakan sih dari bisnis to bisnis ya. Contoh, saya bekerja sama dengan perusahaan tertentu, ada permintaan aplikasi dengan kebutuhan mereka, kita bisa buatkan aplikasinya, dan itu mekanisme monetisasinya beda-beda. Ada yang kita hanya sebatas konsultan, ada yang kita kerja sama bareng untuk garap bareng, jadi nanti hasilnya pun untuk bareng-bareng lah gitu. Yang ketiga, ini juga jadi mengingat juga ya bahwa penulis itu memang dari awal fokus di IT itu dari kegiatan penelitian. Jadi waktu itu ketika usia 19 tahun pas jadi mahasiswa, dapat duit pertama itu dari kegiatan penelitian yang dibiayai oleh Kemendikbud gitu, bikin aplikasi, didanai kurang lebih puluhan juta lah. Ya itu modal untuk beli komputer, beli device dan lain-lain, dan alhamdulillah sampai sekarang gitu ya bisa berkembang. Yang selanjutnya adalah proyek itu bersumber dari bisnis internal perusahaan. Nah, suatu aplikasi atau suatu karya teknologi itu bermacam-macam ya. Bisa itu memang kebutuhan hanya sebatas administrasi atau kebutuhan untuk pengembangan bisnis. Maka itu dihasilkannya dari proses bisnis internal perusahaan. Contoh nih, saya perusahaan sekarang lagi mau bikin aplikasi absensi gitu. Nah, kalau dari sistem itu bisa jadi duit, ya kenapa nggak dikembangin keluar gitu. Bisa bikin aplikasi ERP, manajemen proyek gitu, yang awalnya dipakai sama internal perusahaan, ya bisa jadi bisnis juga. Nah, keempat, sumber proyek sistem informasi ini yang kita semua itu harus jaga gitu ya. Target kita mau di mana nih, target pasarnya gitu. Apa mau fokus di government, apa mau fokus di permintaan pasar gitu ya, apa udahlah ngajuin kegiatan penelitian dia ke stakeholder atau ke pemerintah, itu banyak banget lah. Atau kita mau ngembangin suatu produk, mengembangin suatu proyek teknologi itu berdasarkan analisis ya bisnis internal perusahaan itu sendiri ya. Nah, kemudian bagaimana sih untuk mendapatkan proyek IT? Suatu proyek, supaya kita mendapatkannya itu ada berbagai strategi gitu ya. Kalau saya sih bagi dua ya, ada strategi pemasaran dan penjualan. Nah, ini nih tadi nyambung lagi ke part yang sebelumnya antara produk dan jasa ya. Bahwa contohnya kita pemasaran ya. Pemasaran itu memang fokus kepada pasar. Pasar kita itu siapa sih targetnya gitu, dari usia, gender, sampai ke lembaganya itu sendiri gitu, harus kita punya analisis. Kemudian tujuannya jangka panjang, dan yang terakhir adalah komunikasi satu arah. Itu kalau proses itu suatu pemasarannya. Contohnya kita menawarkan suatu jasa, maka kita akan fokus kepada pasar. Nah, jasa kita yang dibutuhkan oleh pasar apa saja. Tujuannya jangka panjang. Jadi jangan berpikir kita kalau memasarkan langsung dapat gitu klien, nggak mungkin. Ya mungkin aja bisa, tapi rasanya sih jangan berharap begitu. Ada mekanisme lagi yang harus dilalui. Makanya harus komunikasi satu arah. Contoh kita lagi komunikasi
dengan klien, ya udah kita komunikasi dengan baik ya. Jadi kita fokusnya untuk pemasaran. Tapi kalau kita ngomongin sebuah penjualan, maka kita akan fokus kepada produk. Nyambung dengan awal ya antara jasa dan produk gitu. Kita fokus kepada produk, kemudian tujuannya jangka pendek, tujuannya apa? Ya untuk kejual, gimana caranya nih kejual. Jadi pikirannya pendek aja gitu tujuannya, supaya ini kejual gitu. Contoh, saya bikin produk buku gitu ya, saya sampel lagi, ya ini jangka pendek, ya harus terjual gitu. Jadi konsepnya bukan pemasaran tapi penjualan. Komunikasi dua arah itu menjadi sesuatu hal yang wajib dilakukan. Jadi kita harus berkomunikasi dengan klien dua arah gitu terus menerus, dan kita berkomunikasi juga dengan yang lainnya. Nah ini untuk cara mendapatkan proyek IT antara pemasaran dengan penjualan. Oke, jelas ya. Kalau kita mau dapat proyek dari pemerintah, government, ya melakukan pemasaran. Kalau kita ingin dapat kerjaan dari sektor swasta atau dari sektor bisnis, melakukan penjualan kalau fokus ke produk. Konsep dari penjualan dan pemasaran itu tidak akan lepas dari yang namanya konsep marketing itu. Konsep sebuah konsep yang itu hal mutlak dilakukan oleh setiap usaha ya. Kalau nggak ada marketing, ya nggak akan berjalan, karena marketing adalah jiwanya atau ujung tombaknya suatu bisnis ya. Nah, kalau kita ngelihat sebuah marketing, maka terdapat beberapa konsep nih, suatu produk layanan ya, ini kita fokus ke sana, karena kita berbasis proyek. Pertama, kita harus tahu segmen pasar. Kita harus mengklasifikasi pasar berdasarkan kebutuhan. Kita bisa, menyesuaikan kembali dengan produk yang mereka inginkan. Kalau kita harus fokus ke segmen pasar. Contoh nih, kita lagi bikin proyek website untuk UMKM. Oh ternyata di lapangan butuhnya fitur A dan B gitu, ya harus disesuaikan gitu. Kemudian ada yang namanya positioning market. Jadi kalau positioning market ini adalah sebuah pola ya, yang spesifik supaya mendapatkan konsumen sesuai dengan produk dan tawaran. Misalnya menjual mainan anak-anak, kita menjual maka bisa menawarkannya pada anak-anak. Jadi marketnya benar-benar jelas banget gitu ya, nggak melebar gitu. Kalau kita jualan mainan anak-anak ya untuk targetnya anak-anak gitu. Kalau kita mau bikin website UMKM ya fiturnya untuk UMKM gitu. Gak mungkin ada perusahaan sekelas Pertamina pakai website itu. Nah, sampelnya begitu loh. Ada juga strategi itu di mix ya antara segmentasi dan positioning. Kemudian kita juga harus mengenal timing strategi. Yaitu kita harus pintar nih menentukan waktu yang tepat untuk melakukan kegiatan produksi hingga proses pemasaran. Contoh begini, tahun 2020 itu adalah timing strategi saya untuk membuat platform learning management system. Kebetulan pas COVID-19, jadi pas produk itu dibikin, hampir selesai, ada COVID. Itu benar-benar timingnya dapat gitu. Jadi ketika produksi selesai, maka aplikasi dapat terimplementasikan dengan baik, marketnya besar gitu dan banyak penggunanya. Waktu itu sampai 1 juta pengguna lah. Platform iblajar.id itu bersyukur banget karena ada timing strategi gitu. Yang selanjutnya ada market entry strategi. Jadi strategi ini adalah membeli perusahaan lain atau orang lain. Kita bisa melakukan kerjasama ya dengan orang lain atau berbentuk B2B gitu ya, ataupun melalui internal development. Jadi kita tuh contoh perusahaan lain itu sudah memiliki market, kita memiliki produk, ya udahlah kita kerjasama supaya produk kita bisa dijual oleh mereka gitu, karena mereka udah punya market. Daripada kita mengeluarkan duit buat bikin market sendiri, ya udahlah kerjasama, kita membeli perusahaan lain, bergabung dengan perusahaan lain ya, supaya produk kita bisa terjual. Itu namanya kita melakukan strategi seperti itu. Setelah kita tahu tentang strategi pemasaran produk itu dalam bisnis digital gitu ya, bisnis IT, maka tahap selanjutnya adalah langkah-langkah pemasaran produknya akan seperti apa. Maka saya akan jelaskan adalah, jadi kita harus bisa mengklasifikasi antara customer, marketing, dan budgeting. Itu harus kita pisah. Kita harus breakdown satu-satu. Contohnya kita bagaimana mengenal dan menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Jadi kita breakdown customer, ya udah tugas marketing itu mengenal lah dan lebih menjalin hubungan dengan baik dengan para customer gitu.
Kemudian melakukan promosi yang tepat. Makanya di marketing itu adalah bagaimana kita membuat sebuah strategi promosi yang tepat, karena sudah dibikin analisis, oh target marketnya siapa, usianya, dari gendernya, dari kategorinya, itu udah tahu lah. Membuat anggaran yang sistematis, ya bisa juga lah yang dinamis gitu ya, itu bisa disesuaikan kalau anggaran. Yang terakhir adalah kita harus melakukan pintar dalam melakukan budgeting. Salah satunya adalah optimalisasi marketing tool seperti company profile, kita bikin brosur, kita di media sosial aktif, kita bikin konten, websitenya bagus gitu ya, dinamis, jangan sampai kita punya semuanya tapi statis. Kan itu orang-orang akan beranggap ini perusahaan kredibel apa enggak ya, ini perusahaan udah bangkrut apa enggak ya. Jadi itu harus dioptimalisasi lah untuk marketing toolnya. Minimal ada desain untuk konten lah, bisa dibagiin di grup ya, dibikin status di WhatsApp, itu penting banget untuk langkah-langkah pemasaran produk.